warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusma Ayuminola dengan NIM 207190086. Saya dari kelompok 7 yang akan membahas tentang karakteristik dan morfologi Aves. Sebelumnya, apa sih Aves itu? Aves adalah kelompok hewan vertebrata dengan ciri hampir semua tubuhnya tertutupi oleh bulu. Tipografi luar atau ciri morfologi Aves secara umum yakni seluruh tubuh ditutupi oleh bulu dengan ukuran yang berbeda antara yang di kepala, tubuh, sayap, serta ekor. Struktur bulu pada Aves yaitu ciri khas kelas Aves yang tidak dimiliki oleh vertebrata lain. Hampir seluruh tubuh Aves ditutupi oleh bulu yang secara filogenetik berasal dari epidermal tubuh yang pada reptil serupa dengan sisik. Secara embriologis, bulu Aves bermula dari papil dermal yang selanjutnya mencuat menutupi epidermis. Adapun bagian-bagian utama dari morfologi pada kelas Aves dibedakan menjadi 5, yaitu kepala atau caput, paruh, badan, ekor, dan ekstremitas. Yang pertama yaitu kepala. Kepala Aves terdapat beberapa organ, yaitu lubang hidung atau nares terletak di paruh bagian atas. Sclera atau sclera adalah pangkal paruh atas yang tidak berbulu, tempat terdapatnya lubang hidung yang berupa tonjolan kulit. Yang ketiga yaitu mata yang dikelilingi oleh bulu halus. Yang keempat, membran nictitans di sudut mata yang dapat ditarik hingga menutupi mata. Yang kelima yaitu lubang telinga atau yang keenam yaitu paruh atau rostrum. Yang ketiga yaitu badan. Badan pada Aves berbentuk lonjong ditutupi oleh bulu-bulu yang bermacam-macam. Adapun ciri-ciri morfologi pada paruh Aves antara lain yaitu yang pertama, panjang apabila ukurannya lebih panjang dari kepalanya. Yang kedua, pendek. Yang ketiga yaitu berkait apabila bagian atas lebih panjang serta melengkung menutupi bagian bawah. Terkadang dikatakan berkait bila ujungnya melengkung. Yang keempat yaitu pipi datar apabila paruh itu lebih mendatar daripada meninggi. Yang kelima yaitu lurus apabila garis antara bagian atas dan bawah lurus dari pangkal sampai ujung paruh. Yang keenam yaitu bergerigi apabila tepi paruh bagian atas bergerigi. Yang ketujuh yaitu bergantung lebar apabila dagu dan tenggorokan melebar membentuk kantung. Yang keempat yaitu ekor. Ekor pada Aves memiliki bulu-bulu yang berperan sebagai kemudi. Bentuk pada ekor burung yaitu yang pertama bersegi, bertakik, yang ketiga bercabang, yang keempat yaitu bulu setengah luar memanjang, yang kelima bulu ekor dengan raket, yang keenam bulu tengah panjang, yang ketujuh bundar, yang kedelapan berbentuk cakram, yang ke-9 berbentuk tingkatan, yang ke-10 berujung meruncing. Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saudari Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dari kelompok 7 dengan NIM 207190079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas.
Ekstremitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekstremitas cranialis dan yang kedua, ekstremitas caudalis. Ekstremitas cranialis adalah sayap yang ditutupi, sedangkan ekstremitas caudalis adalah bagian atas tertutup dan bagian bawah tertutup sisik. Adapun tipe-tipe kaki Hafez, yang pertama, bertengger, jari-jari ke depan, tipe berjalan, berenang. Adapun morfologi bulu Hafez, yang pertama bulu tak lengkap dan yang kedua bulu lengkap. Bulu lengkap atau plumae, bulu ini tersusun atas batang bulu dan lembaran bulu. Yang kedua bulu tak lengkap atau plumalae dengan bagian-bagian calamus pendek barbae atau tidak membentuk lembaran bulu berbulat tak berkait. Subkelas terbagi menjadi dua. Yang pertama, Archaeornithes 1 ordo punah, yang kedua, Neornithes 31 ordo burung modern. Adapun Archaeopteryx memiliki ciri reptil seperti kaki yang panjang 3 jari dengan cakar dagu dan gigi seperti dinosaurus theropod kecil. Adapun karakteristik kelas Hafez, yang pertama, tubuh biasanya berbentuk spinle, tungkai dipasangkan dengan lengan depan, biasanya dimodifikasi untuk terbang, epidermal, kerangka sepenuhnya kaku dengan rongga udara, mempunyai sistem saraf, mempunyai sistem peredaran darah, dan mempunyai endotermik, respirasi, sistem ekresi ginjal, dan mempunyai jenis kelamin terpisah, dan yang terakhir berkembang biak secara ovipar. Ordo pada kelas Hafez terdapat 30, yaitu yang pertama ordo Accipitriformes adalah kelompok burung dengan ciri-ciri paruh tajam dan melengkung yang dilengkapi dengan cireh. Nah, sayap panjang dan lebar dengan 4-6 bulu di bagian topi luarnya. Dapat terbang lama tanpa mengepakkan sayapnya. Kemudian memiliki kaki dan cakar yang kuat. Karnivora dan diurnal atau aktif di siang hari. Sebelumnya, kelompok ini masuk ke dalam ordo Falconiformes, namun dipisahkan berdasarkan karakter DNA-nya yang cukup jauh dengan ordo Falconiformes. Contoh spesies pada ordo Accipitriformes ini yaitu elang alap jambul atau Accipeter trivirgatus, kemudian Pernis petilorhinsus atau sikap madu Asia, kemudian Raja Wali kuskus atau Aquila gurnei, yang terakhir yaitu elang Jawa atau Spizaetus bartelsi. Yang kedua yaitu ordo Anseriformes. Ordo Anseriformes adalah ordo dari Hafez ini dengan ciri-ciri sayap berkembang dengan baik. Kemudian tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh besar dan lebar, dan tertutup lapisan tanduk yang tipis. Pada bagian paruh memiliki lamela, lidah berdaging, tulang pendek dan berselaput renang, ekor pendek, waktu muda memiliki bulu seperti kapas. Nah, contoh spesies ordo Anseriformes ini yaitu belibis totol, itik kelabu, dan angsa hitam. Yang ketiga yaitu ordo Apodiformes. Nah, ordo Apodiformes ini kelompok burung yang memiliki ciri-ciri bertubuh kecil. Nah, terus ukuran tungkai sangat kecil, bentuk sayap runcing, dan ukuran paruh kecil serta lunak, dan ada yang langsing dengan lidah berbentuk bulu panjang. Nah, contoh spesies ordo Apodiformes ini yaitu walet polos, Capinis jarum Asia, tepekong jambul.
Dan kemudian yang keempat yaitu ordo Apterigiformes. Nah, ordo Apterigiformes ini adalah ordo Aves yang tidak bisa terbang dengan ciri-ciri tulang korakoid dan skapula kecil. Tidak bisa terbang, terrestrial, bulu seperti rambut, dan tidak memiliki aftershock. Nah, sayapnya rudimenter, paruh panjang dan ramping, lubang hidung di ujung paruh, kemudian leher dan tungkainya pendek, tungkai dengan 4 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Nah, contoh pada spesies ordo Apterigiformes ini yaitu burung kiwi. Kelima yaitu Bucerotiformes. Nah, ordo Bucerotiformes ini adalah kelompok burung dengan ciri-ciri paruh besar dan kokoh, tulang vertebrae bagian aksis dan atlas menyatu. 18% jantan lebih besar daripada betina. Monogami, dan contoh ordo ini yaitu rangkong jambul, rangkong culabada, dan rangkong gading. Yang keenam yaitu ordo Caprimulgiformes. Nah, ordo ini adalah kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki paruh dengan ukuran kecil dan lunak, bentuk mulut lebar, tepi paruh di bagian atas tertutup dengan bulu-bulu peraba yang berbentuk seperti rambut-rambut kaki. Nah, bulu-bulunya halus. Ukuran kaki kecil dan lunak, aktif di malam hari atau nokturnal. Nah, pemakan serangga atau insektivora. Contoh spesies ordo ini yaitu paruh kodok bintang, kemudian taktarau kumis, dan yang terakhir yaitu cabak kelabu. Itu yaitu Cariamiformes. Nah, ordo ini adalah kelompok burung yang sebelumnya masuk ke dalam ordo Gruiformes, namun dipisahkan karena adanya perbedaan pada morfologi dan genetiknya. Ordo ini terdiri dari famili Cariamidae dan hanya ada 2 spesies dan ordo Aves yang telah punah, yakni famili Porosacidae, Batornithidae, Idiornithidae, dan Amechinornithidae. Nah, contoh spesies ordo Cariamiformes ini yaitu Cariama tritata dan Chunga burmeisteri. Yang kedelapan yaitu ordo Casuariformes. Nah, ordo ini adalah ordo Aves dengan ciri-ciri bentuk tubuh besar, tidak bisa terbang, terrestrial, kepala berbulu tipis, bulu memiliki aftershock yang panjang, bentuk sayap kecil dan rudimenter. Tungkai memiliki 3 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Nah, contoh spesies ordo Casuariformes ini yaitu kasuari gelambir ganda dan kasuari kecil. Yang 9 yaitu ordo Charadriformes. Nah, ordo Charadriformes ini adalah ordo dari Aves yang memiliki sayap-sayap yang berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, kaki panjang dan langsing, jari kaki berselaput renang, bulu tebal, paruh panjang, dan melengkung ke bawah atau ke atas. Nah, contoh spesies ordo Charadriformes ini yaitu burung sepatu jengger, kemudian cerek Asia, camar kepala hitam, dan yang terakhir yaitu dara laut. Yang ke-10 yaitu ordo Cichoniformes. Nah, ordo ini dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi pada rahang seperti ordo sebelumnya, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni,
leher dan tungkai panjang, jari-jari tidak berselaput, paruh lurus atau bengkok, suka hidup di air, dan penyebaran bulu di sebagian betis tidak terdapat bulu. Nah, contoh pada spesies ordo Ciconiformes ini yaitu canga abu, blekok sawah, bangau tongtong, dan flamingo. Itu ordo Coliformes. Nah, ordo Coliformes ini adalah kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki kaki dengan tipe passerin atau 3 jari ke arah depan, 1 jari ke arah belakang. Jari kaki ke-1 dan ke-4 bersifat reversibel. Kemudian memiliki ekor sangat panjang, pemakan serangga atau insektivora, dan pemakan buah atau frugivora. Contoh spesies ordo Coliformes ini yaitu Coleus macrourus. Yang ke-12 yaitu ordo Columbiformes. Nah, ordo Columbiformes ini adalah ordo dari Aves dengan memiliki ciri-ciri sayap berkembang dengan baik, kemudian tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh pendek dan langsing. Pada umumnya tarsus lebih pendek daripada jari-jari. Kemudian kulit tebal dan halus, tembolok besar, dan menghasilkan cairan pigeon milk untuk anaknya. Nah, kemudian Graminivorous atau pemakan biji dan Frangirous pemakan buah. Nah, contoh spesies ordo ini yaitu punai besar, walik putih, merpati batu, terkuku, dan yang terakhir adalah perkutut Jawa. Yang ke-13 yaitu ordo Coraciformes. Nah, ordo Coraciformes ini adalah kelompok burung yang memiliki ciri-ciri paruhnya kuat. Nah, kemudian jari ketiga dan jari keempatnya menyatu di bagian pangkal. Contoh spesies ordo ini adalah raja udang, udang api, dan yang terakhir yaitu cekak batu. Yang ke-14 yaitu ordo Cuculiformes. Nah, ordo Cuculiformes ini adalah ordo dari kelas Aves yang memiliki ciri-ciri terdapat 2 jari kaki ke arah depan dan 2 buah jari kaki yang lainnya ke belakang. Jari bagian luar dapat dibalikkan ke arah depan. Kaki tidak cocok untuk mencengkram. Ekor panjang, ukuran paruh sedang, sebagian besar kelompok familia ordo ini bersifat parasit, yakni burung betina menitipkan telur-telurnya di sarang burung yang lainnya. Nah, contoh spesies ordo Cuculiformes ini yaitu kangkong Sulawesi, wiwi luri, kedasi ungu, dan bubut hutan. Yang ke-15 yaitu ordo Falconiformes. Nah, ordo Falconiformes ini adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh pendek, melengkung, dan tepinya tajam. Kaki memiliki cakar yang tajam dan runcing untuk memangsa. Kemudian mampu terbang dengan cepat serta dapat melakukan manuver. Contoh spesies ini yaitu alap-alap capung, alap-alap layang, dan alap-alap macan. Yang ke-16 yaitu ordo Galliformes. Nah, ordo Galliformes ini adalah kelompok dari Aves yang memiliki sayap-sayap berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh pendek, bulu bercabang, kaki perjal untuk mengais atau berlari, terrestrial, terbang pendek, Graminivorous atau pemakan biji atau rerumputan. Nah, contoh spesies ordo Galliformes ini yaitu maleo paruh hitam, puyuh hitam, dan yang terakhir yaitu yang biasa kita temui yaitu ayam atau galus-galus. Yang ke-17 yaitu ordo Gaviformes. Nah, pada ordo ini ciri-cirinya yaitu tungkai pendek pada ujung posterior badan, bulu kaku, jari kaki berselaput renang, sayap berkembang baik, dapat terbang, memiliki pygostylus. Contohnya yaitu Gavia imer.
Nah, ordo Gruiformes ini adalah ordo dari Aves yang memiliki ciri-ciri sayapnya berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh berukuran besar, tidak pandai terbang, dan tungkainya panjang. Nah, contoh spesies ordo Gruiformes ini yaitu gemak totol, puyuh atau loreng, dan yang terakhir yaitu mandar hitam. Nah, yang ke-19 yaitu Passeriformes. Nah, ordo Passeriformes ini adalah anggota burung dengan karakter kaki yang memiliki 4 jari dengan 3 jari ke arah depan dan 1 jari ke arah belakang. Paruh dapat digunakan untuk memotong. Nah, contoh spesies ordo ini yaitu ordo Passeriformes ini yaitu madi kelam, beranjangan Jawa, layang-layang Asia, kepudang sungu buru, cucak rawa, cucak kutilang, anis kembang, ceret gunung, sikatan rimba gunung. Nah, yang ke-20 yaitu ordo Pelecaniformes. Nah, ordo Pelecaniformes ini adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang dengan baik, kemudian tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, ukuran nares atau lubang hidung kecil, memiliki kantung pada daerah leher, memiliki jari kaki berselaput renang, paruh panjang dan besar, serta dapat membuka lebar, menyukai air, dan terakhir menyukai air. Nah, contohnya contoh spesies ordo Pelecaniformes ini yaitu burung pelikan atau udan putih, peluk padi kecil, cikalang besar, buntu. Yang ke-21 yaitu ordo Piciformes. Ordo ini adalah kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki paruh kuat, bulu di bagian ekor kaku dan ujungnya runcing, ujung lidah kasar serta dapat dijulurkan. Contoh spesies ordo Piciformes ini yaitu takur api, takur angkut-angkut, pemandu lebah Asia, pelatu hijau, dan yang terakhir yaitu kaladi belacan. Yang ke-22 yaitu ordo Podicipediformes. Nah, ordo Podicipediformes ini adalah kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki tungkai yang terletak jauh di bagian belakang tubuh, kaki berlebus, memiliki ekor pendek, bentuk tarsus pipi, memiliki tempurung lutut, patella besar, hidup di air tawar, dan pandai menyelam. Contohnya yaitu contoh spesies ordo Podicipediformes ini yaitu grebe kecil. Yang ke-23 yaitu ordo Procellariformes. Nah, ordo ini adalah ordo dari kelas Aves yang memiliki ciri-ciri sayapnya berkembang dengan baik, kemudian tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, nares berbentuk tubuler, selubung burung terdiri dari beberapa keping bahan tanduk, jari-jari pertama kecil atau tidak ada, sayap panjang dan sempit termasuk ke dalam burung laut, sangat tahan terbang melayang tanpa mengepakkan sayap. Nah, contoh spesies ordo ini yaitu penggunting laut Pasig dan petrel Tanjung. Yang ke-24 yaitu Psittaciformes. Nah, ordo Psittaciformes ini adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh pendek dan sempit, tepinya tajam dan ujungnya berkait. Nah, paruh bagian atas memiliki sendi dengan tengkorak sehingga dapat bergerak, memiliki bulu berwarna hijau, kuning, ataupun biru. Nah, tipe kakinya yaitu zygodactylus atau 2 jari ke arah depan dan 2 jari ke arah belakang. Jari bagian luar bersifat irreversible, tidak dapat dibalikkan kembali. Nah, contoh spesies ordo ini yaitu Nuri aru, kasturi kepala hitam, kakak tua jambul kuning, betet kelapa
punggung biru, dan yang terakhir yaitu sendirit Jawa. Ke-25 yaitu Odorheiformes adalah salah satu ordo dari kelas Aves yang memiliki ciri-ciri tidak bisa terbang, memiliki gigi pada rahangnya, terestrial, kepala, leher, dan paha berbulu. Bulu tidak memiliki aftershaft. Tungkai memiliki 3 jari. Tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Contohnya yaitu burung nandus. Yang ke-26 yaitu Ordo Spanistiformes. Nah, ordo ini memiliki ciri-ciri carina sterni berkembang dengan baik. Kemudian burung air, tidak dapat terbang namun dapat berenang, memiliki bulu kecil seperti sisik, sayap seperti dayung untuk berenang, tungkai memiliki selaput pada jari-jarinya. Tungkai memiliki 4 buah jari kaki untuk menghadap ke depan. Contoh spesies ordo ini yaitu penguin. Yang ke-27 yaitu Ordo Stringiformes. Ordo ini memiliki ciri-ciri ukuran kepala besar dan bulat, memiliki mata besar serta menghadap ke depan. Tubuh dikelilingi oleh bulu-bulu yang tersusun secara radial atau menjari, memiliki lubang telinga yang lebar namun seringkali tertutup oleh lipatan kulit. Kemudian ukuran paruh pendek, jari kaki memiliki cakar yang tajam untuk mencengkram. Kemudian termasuk burung yang aktif pada malam hari atau nokturnal, bersifat predator. Nah, contoh spesies ini yaitu burung hantu atau serak, celepuk besar, dan yang terakhir yaitu pungkuk merah. Yang ke-28 yaitu Ordo Strutioniformes adalah salah satu ordo dari kelas Aves yang memiliki ciri-ciri kelompok burung yang tidak bisa terbang. Bentuk tubuhnya besar, terestrial, kemudian kepala, leher, dan tungkai memiliki bulu yang tipis, kepala bentuknya kecil, paruh pendek dan lebar, lehernya panjang dan fleksibel, bulu tidak memiliki aftershaft, tungkai berjari 2 buah dan dapat lari dengan cepat. Tulang sternum tidak memiliki carina sterni, memiliki symphysis pubis. Nah, contoh spesies ini yaitu burung onta. 29 yaitu Ordo Thinamiformes. Nah, Ordo Thinamiformes ini adalah kelompok burung dengan ciri-ciri sayap kecil dan bulat, tulang dada atau sternum memiliki lunas atau lempengan datar yang lebar, bulu dan ekor Pygostylus menyusut, telur mengkilat, pemakan tumbuhan. Nah, contoh spesies ordo ini yaitu Tinamos osgodi. Yang ke-30 yang terakhir adalah Ordo Trogoniformes. Nah, Ordo Trogoniformes ini adalah anggota burung yang memiliki ciri-ciri paruh pendek, terdapat rambut-rambut bahu di bagian pangkalnya, ukuran kaki kecil dan lunak, memiliki bulu dengan warna cerah dan seringkali dengan warna hijau. Contoh spesies ordo ini yaitu luntur Jawa, luntur Sumatera, dan luntur putri. Sistem pernapasan pada burung atau Aves. Nah, burung merupakan salah satu hewan yang memiliki kekhasan pada sistem pernapasannya dibanding hewan lainnya. Saat bernapas, burung menggunakan organ pernapasan seperti hidung, tekak, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, pada gambar 1, trakea burung memiliki siring yang berfungsi sebagai sumber suara. Siring tersebut terletak pada percabangan trakea atau bifurkasi trakea. Otot yang menyusun siring tersebut disebut otot stemotrachealis. Nah, otot tersebut menghubungkan tulang dada dan tulang trakea. Antara siring dan dinding trakea sebelah dalam dihubungkan oleh suatu otot yang disebut otot siringalis. Nah, paru-paru pada burung relatif kecil bila dibandingkan besar tubuhnya. Paru-paru burung ini dibungkus oleh suatu selaput paru-paru yang disebut pleura.
Paru-paru juga terhubung dengan beberapa kantung ataupun di udara yang dinamakan sakus pneumatikus. Masing-masing kantung udara terletak pada pangkal leher, ruang dada antar tulang karakoid, ketiak, di antara lipatan usus dan rongga perut, dan berhubungan dengan tulang-tulang panjang seperti tulang paha dan tulang lengan atas. Keseluruhan jumlah kantung udara ada 9 buah. Namun, paru-paru burung tidak tersusun alveoli. Pada paru-parunya hanya ada pembuluh udara yang disebut parabronki. Kantung udara burung memiliki fungsi penting, yakni membantu pernapasan saat burung terbang, membantu memperbesar siring sehingga suara menjadi keras, dan menyelubungi alat-alat dengan rongga udara sehingga tidak kedinginan. Selain itu, kantung udara dapat mencegah hilangnya panas badan yang berlebihan dan memperbesar atau memperkecil berat jenis tubuh saat berenang, yaitu dengan cara memperbesarkan dan mengecilkan kantung udara. Nah, burung yang terbang dengan burung yang istirahat mempunyai mekanisme pernapasan yang berbeda. Namun secara umum kedua keadaan tersebut tidak terlepas dari dua fase pernapasan. Fase yang dimaksud yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Saat burung beristirahat, fase inspirasi terjadi sebagai berikut. Nah, pertama, perlekatan tulang rusuk pada tulang dada dan tulang belakang tidak melalui persendian, sehingga tulang-tulang rusuk masih dapat bergerak sedikit. Tulang rusuk bergerak ke depan dan ke bawah. Rongga dada memperbesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya udara dari luar masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Pada waktu udara masuk ke dalam paru-paru, sebagian oksigen diambil dan sebagian lainnya masuk ke dalam kantung udara. Sementara itu, fase ekspirasi diawali dengan mengecilkan rongga dada. Keadaan ini mengakibatkan paru-paru mengecil dan udara dalam kantung udara dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, akibatnya oksigen diikat oleh darah yang terdapat dalam pembuluh-pembuluh kapiler dinding paru-paru. Dengan demikian, pengambilan oksigen dapat terjadi baik secara langsung pada fase inspirasi maupun ekskresi. Selanjutnya yaitu oksigen ini akan dialurkan ke dalam paru-paru, dan sebagian yang lain masuk ke dalam kantung udara. Sebaliknya, fase ekspirasi terjadi ketika sayap bergerak ke bawah, sehingga mengakibatkan kantung udara pada ketiak terjepit. Pada posisi seperti itu, kantung udara di antara karakoid akan mengembang, alhasil CO2 keluar dari tubuh burung. Nah, seperti di gambar yang kedua ini. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada aves atau burung. Nah, sistem pencernaan pada burung dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sistem pencernaan secara mekanis. Sistem pencernaan secara mekanik pada burung terjadi di rongga mulut dengan bantuan lidah yang akan mendorong makanan menuju kerongkongan, kemudian dari kerongkongan ke tembolok dan menuju ke empedal. Yang kedua yaitu sistem pencernaan secara enzimatis. Sistem pencernaan secara enzimatis terjadi di mulut dengan bantuan enzim ptyalin, di lambung dengan bantuan asam kloroda, di dalam usus halus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, yang ketiga yaitu sistem pencernaan secara biologis. Sistem pencernaan secara biologis dibantu dengan bakteri atau disebut mikrobiologi, biasanya terjadi di dalam usus besar. Nah, selanjutnya yaitu urutan sistem pencernaan pada aves. Yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut, pakan dicampur dengan air ludah dan enzim ludah atau saliva. Air ludah berfungsi sebagai bahan lubrikas dan juga sebagai enzim dalam proses pencernaan secara enzimatis. Yang kedua yaitu tembolok.
terdapat di dalam tenggorokan bagian akhir. Tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, di bagian ini pakan tidak mengalami proses pencernaan apapun. Pakan hanya melewati saluran ini. Tembolok juga berfungsi sebagai tempat menimbun makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis. Dengan bantuan getah lambung, lambung akan menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Fungsi utama lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. 4 yaitu ampela. Di dalam ampela terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grit. Grit umumnya berupa kerikil atau batu kecil, pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu gizzard dalam melumatkan pakan menjadi partikel-partikel kecil agar permukaan pakan lebih mudah dicerna dan lebih luas mencerna penetrasi enzim-enzim pencernaan. Yang kelima yaitu usus halus. Nah, usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum terjadi proses penyerapan makanan. Proses pencernaan usus halus dibantu dengan enzim pankreas, cairan empedu, dan cairan usus. Empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak dan mengaktifkan lipase dan menghidrolisis lemak. Fungsi utama usus adalah melindungi dinding duodenum dari pengaruh suasana asam dari lambung. Nah, yang keenam yaitu usus besar. Di dalam usus besar masih terdapat substansi pakan yang belum dicerna dan direabsorpsi oleh usus halus, seperti selulosa dan hemiselulosa. Sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar, selanjutnya akan bermuara ke rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Nah, yang terakhir yaitu kloaka. Burung dan beberapa hewan vertebrata lainnya tidak memiliki anus, namun memiliki saluran pembuangan yang disebut kloaka. Kloaka adalah sistem pencernaan terakhir, yaitu tempat pembuangan dari saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan. Sistem reproduksi pada alat kelamin betina pada burung terdiri dari ovarium, kiri, dan oviduk. Fertilisasi pada burung akan terjadi di daerah ujung oviduk dengan masuknya sel sperma ke dalam oviduk, dan ovum yang telah dibuahi akan mendekati kloaka. Ketika perjalanannya menuju kloaka, ovum akan dikelilingi oleh cangkang berupa zat kapur pada telur burung yang dapat menetes jika didarami oleh induknya. Maka pertumbuhan embrio menjadi anak burung sangat dibantu oleh suhu tubuh induk pada saat pengeraman. Struktur burung merpati. Tubuh burung merpati terdiri atas kepala, leher, badan, ekor. Caput relatif kecil terdapat rostrum yang dibentuk oleh masila dan mandibula. Leher pada aves berbentuk silindris, memanjang, dilindungi oleh bulu. Termasuk unggas non-air, unggas darat. Namun jika disebut unggas darat akan sangat bias dengan makna unggas, yaitu burung yang dimanfaatkan oleh manusia. Seperti contohnya merpati. Merpati menghabiskan waktunya di udara dan dapat dikatakan sebagai unggas udara. Maka dari itu saya memberikan kategori baru, yaitu unggas non-air, termasuk unggas udara dan unggas darat. Contoh gambar struktur burung merpati. Yang pertama ada tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk, tulang dada, tulang kering, tulang sayap, hulina, radius, humerus, tulang panggul, tulang paha, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Modifikasi pada kaki aves. Ada grasping foot, ada searching foot, swimming foot, perching foot, roaming foot, climbing foot. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi tentang aves. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.